Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery Zaldi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ISO 56001, yaitu Sistem Manajemen Inovasi. Untuk pengertiannya, yang pertama, ISO 56001 ini merupakan standar internasional yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja sistemis dalam mengelola inovasi di dalam suatu organisasi. Standar ini menekankan pentingnya inovasi sebagai elemen strategis yang mendukung penciptaan dan realisasi nilai, baik finansial maupun non-finansial, dalam berbagai konteks organisasi. Dengan menerapkan ISO 56001, organisasi diharapkan mampu mengelola proses inovasi secara terstruktur, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika lingkungan eksternal dan kebutuhan pemangku kepentingan. Baik, yang selanjutnya definisi sistem manajemen inovasi. Jadi, sistem manajemen inovasi atau Innovation Management System ini didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan terintegrasi, yang tujuannya ini untuk mewujudkan nilai melalui proses inovasi. Nah, proses ini mencakup identifikasi peluang, penciptaan dan validasi konsep, pengembangan, serta penerapan solusi yang relevan bagi pengguna, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Inovasi tidak hanya diarahkan pada hasil komersial, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan. Baik, yang selanjutnya prinsip-prinsip ISO 56001. Yang pertama, ini ada realisasi nilai, yaitu inovasi ini diarahkan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan dan bermakna. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang berorientasi masa depan. Pemimpin organisasi harus memiliki visi jangka panjang dan berani mengambil resiko. Kemudian, arah strategis. Inovasi harus sejalan dengan visi, misi, dan strategis organisasi. Kemudian yang keempat, budaya inovasi, penciptaan lingkungan organisasi yang mendorong kreativitas dan keberanian bereksperimen. Kemudian eksploitasi wawasan, yaitu penggunaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan inovatif. Kemudian manajemen ketidakpastian, yaitu penanganan proaktif terhadap risiko dan ketidakpastian dalam proses inovasi. Kemudian ada adaptabilitas, yaitu kemampuan organisasi untuk merespons dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kemudian yang terakhir ada pendekatan sistemik, yaitu memahami dan mengelola inovasi sebagai bagian dari sistem organisasi yang lebih besar. Kemudian yang selanjutnya ada struktur ISO 56001. Nah, di sini terdapat 10 struktur. Yang pertama itu yaitu ruang lingkup. Jadi ini menentukan batasan dan penerapan dari sistem manajemen inovasi dalam konteks organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, referensi normatif dan terminologi. Memberikan acuan dan definisi yang diperlukan untuk penerapan standar secara konsisten. Kemudian ada konteks, kemudian ada istilah dan definisi. Kemudian yang keempat ada konteks organisasi. Kemudian yang kelima ada kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan ini terdapat komitmen pimpinan terhadap integrasi inovasi dalam strategi organisasi tersebut, seperti penetapan kebijakan dan strategi inovasi, pengembangan budaya inovasi, dan struktur tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang keenam, perencanaan. Organisasi harus wajib menyusun rencana yang selaras dengan arah strategis dan kebijakan inovasi. Kemudian ada yang ketujuh, dukungan. Menyediakan sumber daya, kompetensi, dan sistem komunikasi yang menunjang inovasi. Kemudian ada operasi. Kemudian yang kesembilan ada evaluasi kinerja. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ada peningkatan.
Itu penetapan tindakan perbaikan dan inovatif untuk penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Kemudian tujuan ISO 56001. Nah, ini yang pertama ada mewujudkan dan mengelola nilai inovatif. Nah, tujuan utama ISO 56001 ini adalah membantu organisasi dalam mewujudkan nilai tambah dari proses inovasi, baik nilai finansial seperti pendapatan, efisiensi biaya maupun non-finansial seperti kepuasan pelanggan, dampak sosial, dan reputasi organisasi. Kemudian yang kedua ini ada meningkatkan kemampuan inovatif organisasi. ISO 56001 ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas internal organisasi dalam menghasilkan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru. Kemudian, menyediakan struktur dan proses sistemik. Standar ini dimaksudkan untuk memberikan struktur manajerial dan proses inovasi yang terdokumentasi, terukur, dan nantinya supaya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Kemudian, mendorong integrasi inovasi dalam strategi organisasi. ISO 56001 ini bertujuan agar inovasi tidak terpisah dari strategi bisnis, melainkan menjadi bagian integral dari arah strategis organisasi. Kemudian yang terakhir, ada membangun budaya inovatif. Standar ini juga bertujuan menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif bagi inovasi, yang didasarkan pada budaya kolaborasi, keterbukaan terhadap perubahan, pembelajaran dari kegagalan, serta kepemimpinan yang mendukung kreativitas. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.